Organization, Lembaga Pelatihan Kerja atau SOLPK Proklamator merupakan salah satu lembaga pelatihan kerja di Sumatera Barat, khususnya pemagangan kerja ke negara Jepang. Berdiri pada tahun 2009 hingga 2024 ini telah memberangkatkan sebanyak lebih kurang 600 orang magang kerja ke negeri Sakura ini. Pada tahun 2024 ini, SOLPK Proklamator akan membuka program penguatan intensif pembelajaran bahasa asing non-bahasa Inggris yang relevan beserta budaya negara Jepang. Program tersebut resmi dibuka di salah satu hotel di Kota Padang pada Senin pagi yang dihadiri langsung oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan di Sumatera Barat. Program ini dibuka karena kendala yang umum dialami di tengah tingginya permintaan tenaga kerja dari Indonesia. Namun banyak sumber daya manusia yang kurang pasif dalam bahasa Jepang. Oleh sebab itu, LPK Proklamator memberikan pelatihan bahasa skill worker kepada mereka yang akan diberangkatkan. Program penguatan intensif pembelajaran bahasa asing non-bahasa Inggris yang relevan beserta budaya negara Jepang ini juga dihadiri oleh Global Aqua Kyodo Kimiai Ryosuke, pimpinan SOLPK Proklamator, Kepala SMK Pusat Unggulan se-Sumatera Barat dan juga tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jepang. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara SOLPK Proklamator dengan 21 SMK di Sumatera Barat. Selain itu juga dilepas sejumlah tenaga kerja magang yang akan diberangkatkan ke Jepang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nizam Ul Muluk dalam kesempatan tersebut mengatakan, sejak tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi telah mengirimkan tenaga kerja ke negara Jepang sebanyak 2.000 orang. Dalam waktu dekat juga akan diberangkatkan sebanyak 210 orang, namun sebelumnya mengikuti pelatihan selama 3 bulan di SOLPK Proklamator. Nizam Ul Muluk, kegiatan kerjasama ini bertujuan agar para siswa yang magang ke Jepang mampu dengan mudah beradaptasi baik dari segi bahasa maupun budayanya hingga ke teknologi yang ada di negara Sakura tersebut. Nah, dengan adanya pemerintah kerja ke luar negeri, ini sejatinya bagaimana orientasi kami dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur itu mengekspor sebanyak-banyaknya tenaga kerja ataupun SDM di Sumatera Barat untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja. Di samping untuk tentunya mencari income pendapatan bagi keluarga para siswa yang bekerja, juga akan terjadi alih teknologi. Minimal bagaimana spirit Jepang itu bisa membangun negaranya serta keterampilan skill untuk bekerja nanti ketika dia sudah pulang bisa diterapkan di dalam negeri. Dan sampai kalau untuk tahun ini berapa Pak yang kita orang minta? Kita sebenarnya sejak tahun 2022 sudah mengirim orang lebih kurang itu sebanyak 2.000 orang. Ada namanya penempatan tenaga kerja luar negeri, ada juga pemagangan ke luar negeri. Di samping ada ke Jepang, juga ada ke Malaysia, Bulgaria, Australia, dan juga ada ke Jerman. Dan insya Allah dalam waktu dekat, melalui kerjasama antara LPK Proklamator ini dengan 21 SMK Pusat Keunggulan, itu akan ditempatkan pemerintah tenaga kerja itu sebanyak 210 orang. Tentu saja 210 orang siswa yang tamat SMK Pusat Keunggulan itu dilatih dulu oleh
LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Proklamator, lebih kurang selama 3 bulan. Baik pelatihan untuk bisa pintar menguasai bahasa Jepang, termasuk bagaimana budaya di negara Jepang itu sendiri, sehingga nantinya para tenaga kerja yang dikirim Jepang nanti dia tidak kaget dan sudah tahu bagaimana keadaan Jepang yang sebenarnya. Sementara itu, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumatera Barat Ariswan mengatakan sesuai program dari Direktorat Kementerian Pendidikan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan siswa agar bisa mengikuti magang ke luar negeri. Oleh sebab itu pihaknya akan berupaya untuk mendorong SMK di Sumatera Barat untuk menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, diantaranya bahasa Jepang. Ia juga menyampaikan sampai tahun 2024 telah mengirim siswa magang ke luar negeri sebanyak 150 orang. Ya, kita sudah mempersiapkan soft skill namanya dari kelas 1. Soft skillnya itu salah satunya adalah kompetensi bahasa. Di samping itu kurikulum Merdeka juga sudah mendorong sebetulnya untuk bisa menjadi tenaga kerja handal sesuai dengan prinsip-prinsip tenaga kerja yang ada di luar negeri. Yang tinggal hanya bahasa. Kalau yang lainnya soft skillnya sudah diajarkan. Lagi beberapa sekolah yang sudah menerapkan ketarunaan. Sistem ketarunaan itu sangat mendukung sekali disiplin anak, kolaborasi, berpikir lebih kritis, dan mempunyai target-target yang baik. Saya pikir bahasa ini yang dilihat oleh Kementerian Pendidikan melalui Direktur SMK. Bahwa tahun ini SMK Pusat Keunggulan yang Sumatera Barat jumlahnya ada 52 SMK. 52 SMK itu dibantu oleh Kementerian Pendidikan dengan bantuan biaya untuk penguasaan bahasa dan budaya luar negeri. Pimpinan SOLPK Proklamator Yeni Susanti Fuji kepada awak Padang TV saat diwawancara mengatakan sampai tahun 2024 ini telah mengirim tenaga kerja ke Jepang sebanyak 600 orang untuk sektor pemagangan yang dibutuhkan seperti bidang peternakan, pertanian, pengelasan, perawat lansia, serta pengolahan makanan. Yeni Susanti Fuji melanjutkan untuk kerjasama dengan SMK Perdana dilaksanakan pada tahun ini dan akan berkelanjutan hingga ke depannya. LPK Proklamator dari tahun berdiri 2009 sampai saat sekarang ini kita sudah mengirimkan kurang lebih 600 orang. Untuk bidang pekerjaan yang sudah dilakukan di LPK Proklamator, pengiriman tenaga kerjanya ada di bidang peternakan, ada di bidang pertanian, pengelasan, maupun perawat lansia, maupun pengolahan makanan. Untuk pemberangkatan dari LPK Proklamator dulunya kita melalui umum. Untuk kerjasama itu baru dilakukan dengan pihak SMK pada tahun 2024 ini. Untuk kendala pasti ada, antara lain itu adalah untuk pelatihan bahasa, terus mereka untuk mengetahui bagaimana budaya maupun mental dan fisik itu pasti ada untuk awal-awalnya. Tetapi itulah gunanya LPK kita, dari awal kita juga memberikan pendidikan bahasa, budaya, fisik, dan mental tersebut. Musli Febrios, Padang TV.